yang pertama hingga ayat yang ke-6, kami akan membacakan untuk kita seluruhnya. Ibadah yang sejati, demikian judul daripada khotbah ini, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendiri hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu tradisi di gereja Bonapasogit, hampir di daerah Humbang, ketika anak-anak CD akan menerima peneguhan CD, kami selalu mengadakan di sana perjalanan sepertinya napak tilas. Tapi sebenarnya tidak. Kami hanya membawa anak-anak, hampir seluruh gereja setiap tahun bermalam di Pusuk Buhit. Itu tradisi. Dengan catatan agar tradisi Pusuk Buhit di Tanah Batak tidak lagi dilestarikan, bahwa di sana tidak ada lagi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ada yang menarik. Ada yang menarik. Setiap kami pergi ke sana, bahkan sebagai pendeta mendampingi pelajar CD, kami masih selalu menyaksikan banyak orang. Bukan hanya dari Bonapasogit, tetapi bahkan dari perantauan, masih banyak orang menangis di sana. Dengan berbagai sesajen. Masih banyak, bukan hanya dari Bonapasogit, dari berbagai seluruh Indonesia orang Batak. Ada yang menangis, bahkan ada yang berteriak. Dengan kusuk dia berdoa, kadang menangis, kadang dia berteriak. Dan tidak jarang saya dengarkan ketika itu mereka tidak sungkan lagi kepada mulai jadi Nabulun. Masih sampai sekarang ini. Menangis, berteriak. Pemahaman saya hanya satu. Yang mereka panggil itu tidak yang hidup. Mereka memanggil yang tidak nampak. Mereka berteriak kepada benda-benda mati yang tidak dapat memberikan kehidupan. Sekalipun ibadah mereka sangat kusuk. Maka melalui khotbah hari ini kita diingatkan oleh Asaf bagaimana ibadah yang sejati. Jika mereka mampu menangis di Pusuk Buhit, bagaimana kita datang ke hadirat Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah menurut Asaf dan firman Tuhan berbicara, Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jika pernah ada suatu buku yang dituliskan oleh Friedrich Nietzsche, God is dead, Tuhan telah mati. Tidak, Tuhan kita hari ini berfirman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Lalu bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh empunya langit dan bumi. Itu makanya Asaf menuliskan nas ini, ibadah yang sejati. Bagaimana sebenarnya ibadah itu? Melalui hari ini. Sekalipun dikatakan topik minggu, Tuhan hakim. Tapi tidak terlepas daripada Tuhan hadir dalam ibadah.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup, dia mau menceritakan kepemilikan Tuhan. Allah yang hidup, dia Allah yang berfirman. Allah yang hidup adalah Allah yang berfirman. Dan ketika Allah berfirman, seluruh bumi mendengarkan firman-Nya. Ketika Allah yang berfirman, tidak ada batasannya. Dari terbitnya matahari sampai terbenam. Ketika Allah berfirman. Sekali lagi, tidak ada yang dapat menghambat ketika Allah berfirman. Dari terbitnya matahari sampai terbenam, seluruh dunia mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang mampu menghambat. Karena dia telah berfirman. Persoalannya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mensendengkan telinganya kepada firman Tuhan. Dengan berbagai dan sesuatu hal. Sehingga ketika Tuhan berfirman, dia tidak mau mendengarkan. Ketika Tuhan berbicara, dia tidak mau mendengarkan. Padahal Tuhan berfirman dari terbitnya matahari sampai terbenam. Itulah Allah yang hidup. Kita mau dikatakan, mari dengarkan firman Tuhan. Kita diajak mau mendengarkan firman Tuhan karena dari terbitnya matahari, setiap hari, setiap saat Tuhan berfirman. Itu mau diartikan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Setiap hari Tuhan berfirman. Tapi terkadang kita ini banyak orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu berlalu. Dan Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mendengarkan firman-Nya. Itu menarik. Tuhan tidak pernah mau. Tapi kepada manusia, orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan hadir. Dikatakan di sini bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang hadir dari Sion. Menarik sedikit, saudaraku yang terkasih. Allah yang hidup, dia hadir di Sion. Ayat 2, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Sebenarnya Sion adalah benteng orang Yebusi. Sekali lagi, Sion itu benteng orang Yebusi. Tapi ketika Daud bangkit raja, kota Sion direbut Daud. Dan sejak saat itu Daud menjadikan Sion menjadi benteng, menjadi kota. Karena tabut Allah telah masuk ke dalam Sion. Bukan di Yerusalem, dalam perjanjian lama, bukan. Ketika kerajaan Daud, tabut Allah, tabut perjanjian itu masuk ke kota Sion. Benteng orang Yebusi yang telah direbut oleh Daud. Dan di sanalah Daud memimpin dari Sion. Dan pada saat itu dipahami kota Sion adalah kota Allah. Sehingga ketika dikatakan kota Sion itu sama dengan Yerusalem. Ketika dikatakan Yerusalem itu sama dengan kota Sion. Sama itu. Kita jarang salah memahami Alkitab. Sama itu. Sebab apa? Ketika Salomo bangkit raja, tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Jadi enggak sama. Kota Sion adalah kota Allah. Dikatakan di sana dari Sion. Dari Sion. Puncak keindahan. Dari Sion puncak keindahan. Sungguh luar biasa. Puncak keindahan itu memberikan firman Tuhan. Yang mau dikatakan kira-kira demikian. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada puncak keindahan. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada puncak keindahan. Ketika pribadi saya mendengarkan firman Tuhan, maka puncak keindahan akan hadir dari pribadi saya. Ketika rumah tangga itu hidup di dalam firman Tuhan, maka rumah tangga itu akan menjadi puncak keindahan bagi Tuhan. Ketika pribadi lepas pribadi hidup di dalam firman Tuhan, maka kita semuanya menghadirkan puncak keindahan. Maka jelas dikatakan oleh Asef,
dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka dia akan berseri-seri, dia akan bersinar, karena puncak keindahan ada pada dirinya. Coba perhatikan saudaraku, perhatikan. Jujur, perhatikan wajah orang yang beribadah dengan wajah orang yang tidak beribadah. Mana lebih bersinar? Pasti orang beribadah. Dan Alkitab mencatat itu ketika Musa menghadap Tuhan, menerima firman Tuhan, dia turun, wajahnya bersinar berseri-seri, bahkan orang lain tidak mengenal dia. Jemaat tidak mengenal dia karena wajahnya sangat bersinar. Jika dikatakan aku adalah Sion, saudara adalah Sion, kita semua di sini adalah Sion, maka mari tampilkan puncak-puncak keindahan dimanapun saudara berada. Karena firman Tuhan yang hidup itu telah saya amini. Itulah Tuhan yang hidup. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menampilkan kehadiran Tuhan, ternyata Tuhan itu hadir juga di alam ciptaannya. Tuhan hadir di setiap tempat, sehingga dikatakan nantikanlah Tuhan. Ini persoalan yang klasik ini, menantikan Tuhan ini. Banyak orang menantikan Tuhan dengan menghitung hari-hari, menghitung tanggal, menghitung jam. Pekerjaan yang sangat melelahkan. Tidak ada itu. Perhatikan tadi epistel itu. Kehadiran Tuhan itu. Kehadiran Tuhan itu tidak perlu dihitung-hitung. Tapi tampilkanlah dalam hidupmu bahwa aku ini adalah puncak keindahan Tuhan. Itu aja. Tidak perlu kita menghitung kapan Tuhan datang. Tidak perlu kita mengatakan tanggal berapa Tuhan datang. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menghidupi bahwa hidupku ini adalah ibadah. Sebagaimana dikatakan Rom pasal 12 ayat 1, kita ini adalah ibadah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, lalu pertanyaan, siapakah yang boleh datang ke rumah Tuhan? Saya menarik ketika HKBP 150 tahun. Menarik ini. Paulus, Dr. Luban Tobing, Bonar, waktu itu disuruh menghadap ke istana. Karena Presiden SBY akan hadir jubileum 150 tahun HKBP. Tapi catatan, hanya 14 orang. Hanya 14 orang. Datang panitia, opung mengatur, ini sesaplo bata lagi, diserahkan kepada Paulus, siapa ya yang boleh hadir ke sana. Datang Paulus dikatakan, dari kantor pusat 2, saya dan Sekjen. Saya dan Sekjen yang datang. Oke, 12 orang panitia memilih. Yang menarik, ada seorang pendeta, Mak, bangunkan aku jam 5 pagi. Kenapa? Panitia, Mak, bangunkan aku jam 5 pagi. Kenapa? Karena aku turut menghadap Presiden. Wah, biasanya bangun jam 7, boro-boro dibangunkan jam 5. Karena menghadap Presiden. Luar biasa ya. Lalu orang Sekjen bertelepon sama Paulus. Opung, apa? Harus pakai batik. Datangi Paulus bilang, oh enggak, saya enggak pernah pakai batik, saya pakai jas. Tidak boleh Pung. Kenapa? Dari istana. Karena Pak Presiden pakai batik. Pakai batik juga Paulus saat itu. Sampailah ke istana. Sampai di istana, udah ada para menteri masuk. Dihitung apa Paulus? Kenapa 13? Kenapa 13? Janji 14. Ada opung satu yang enggak diperbolehkan masuk. Kenapa? Karena pakai celana blue jeans. Gara-gara celana blue jeans enggak dikasih masuk. Lalu bagaimana? Kira-kira 5 menit lagi ditelepon dari luar. Opung, saya telah di sini. Iya, kau enggak boleh masuk karena pakai blue jeans.
Opung, sudah saya ganti celana saya. Terus juga nggak dikasih masuk. Datang ke pengurus, berikan telepon ini kepada yang menjaga pintu. Itu teman saya, suruh dia masuk. Sungguh luar biasa saudaraku. Menghadap pengurus harus rapi, menghadap presiden harus rapi. Bagaimana yang menghadap Tuhan dalam ibadah? Pakai celana buncis nggak bisa menghadap. Bagaimana kita menghadap Tuhan di gereja ini? Kalau dipusuk nangis menghadap Tuhan mereka. Keseriusan. Menghadap presiden tidak boleh main-main. Celana juga diperhitungkan. Baju diperhitungkan. Bagaimana kita menghadap Tuhan di gereja ini? Persoalan klasik ini. Banyak orang datang ke gereja karena butuh hiburan. Sekarang asal menekankan inilah ibadah yang sejati. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Jangan main-main. Dia berfirman, kamu lakukan. Tidak boleh main-main menghadap Tuhan. Sekarang banyak orang datang ke gereja karena butuh hiburan. Butuh musik. Tuhan enggak membutuhkan itu. Baca nanti ayat selanjutnya. Aku tidak membutuhkan persembahanmu. Tidak itu dikatakan Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan hidup. Bahwa aku adalah puncak-puncak keindahan. Di mana saya hadir, di tengah-tengah keluarga saya puncak keindahan Tuhan. Itu makanya tidak semuanya rupanya saudaraku. Mari kita perhatikan pada ayat yang 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Orang-orang yang kukasihi. Tidak semua orang. Karena tadi saya katakan tidak semua orang mendengarkan firman Tuhan. Maka ada orang-orang pilihan. Bawalah kemari. Orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban bakaran. Saudaraku terkasih, hampir seluruh agama di dunia ini termasuk budaya. Di mana ada perjanjian, di sana ada korban. Orang Batak juga demikian. Setiap terjadi perjanjian pasti ada korban. Hidupani sermon parhala hudok surati. Dekke di sabulan saya tutonggina tu dabona. Manang nese sesuai padan tu dipurna tu magona. Semua agama itu. Baik agama Israel, ketika mereka mau berjanji pada Tuhan, mereka akan membakar korban-korban persembahan. Otomatis itu. Semua agama itu. Semua suku itu. Artinya apa? Korban menjadi, darah menjadi simbol perjanjian. Bawalah kepadaku orang yang mau berjanji setia dengan korban bakaran. Dan kita di antara ini kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang setia yang mau berjanji setia kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan saat ini, orang-orang yang mau berjanji setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang hidup. Kepada Tuhan yang hidup. Karena apakah kita setia atau tidak dalam janji dikatakan Tuhan menjadi hakim atas kesetiaan kita. Yang menjadi saksinya adalah langit, bumi, cakrawala. Di mana ada langit, di sana manusia hidup. Semua ciptaan Tuhan menjadi saksi atas janji kita kepada Tuhan. Bahwa kita adalah umat yang setia, umat yang dikasihi. Sehingga sampai kepada tema minggu, Tuhan adalah hakim. Di mana kita hadir, karena kita telah berjanji kepada Tuhan dengan setia, maka janji itu jangan diingkari. Sebab yang menjadi saksinya bukanlah manusia, tapi langit sebagai tahta Tuhan menjadi saksi atas janji kita. Langit menjadi saksi. Di mana kita berdiri, situ ada langit. Berarti setiap saat kita tidak boleh, kita tidak dapat mengingkari janji yang telah ikrarkan. Tidak bisa. Karena setiap di mana kita ada, di sana ada langit. Ciptaan Tuhan menjadi saksi. Oleh sebab itu Tuhan hadir menjadi hakim atas kesetiaan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa Asap hari ini mengajak kita bagaimana beribadah dengan sejati. Jadi bukan hanya hari Minggu kita beribadah, pada hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, ketika pulang ke rumah, tidak. Hidupmu itu adalah ibadah. Bawalah korban bakaran. Itu yang terakhir saudaraku yang terkasih. Apa itu korban bakaran?
Saya katakan tadi setiap agama suku, bahkan budaya, setiap terjadi perjanjian di sana ada darah. Maka yang jelas Yesus adalah korban itu. Jika Yesus tidak mati, kita datang ke gereja itu membawa korban-korban bakaran, membawa ternak. Maka ketika kita mengadakan perjamuan kudus selalu dikatakan, "Oh darah domba Allah." Yesuslah korban itu. Darah Yesus yang telah mempersatukan kita. Maka gereja melihat bahwa setiap persembahan yang saudara sampaikan ke gereja itu adalah darah Yesus. Persembahan itu darah Yesus, jangan dimain-mainkan. Kalau tidak saudara membawa ternak ke gereja ini, maka persembahan tidak boleh dipermainkan. 1 sen pun tidak boleh, karena itu adalah darah Yesus. Baik Pak Haladu, jangan mainkan itu. Persembahan itu adalah darah Yesus. Kalau tidak saudara membawa ke sini ternak, bawa dari rumahmu ternak, bawa ke gereja. Tapi ternak itu telah diganti Yesus menjadi darahnya. Maka sejak itu setiap persembahan umat adalah darah Yesus. Jangan permainkan darah Yesus, dia akan marah kepada kita. Jangan sekali-sekali pergunakan itu, makanya kan pergunakan itu untuk setiap pelayanan. Jangan dimain-mainkan. Dia yang punya darah itu akan marah. Maka hari ini katakan Tuhan menjadi hakim. Persoalannya apakah kita setia kepada janji kita, baik ketika kita di tengah-tengah anak-anak, dia berjanji akan setia ketika lepas sini. Di tengah keluarga mereka suami istri berjanji akan setia. Di tengah-tengah hidup sehari-hari kita berjanji untuk selalu mengikut Yesus. Sungguh banyak janji kita di hadapan Tuhan. Ingatlah, setiap janji yang saudara dan saya ikrarkan kepada Yesus, langit menjadi saksi. Dan janji itu selalu Tuhan hadir untuk menghakiminya. Oleh sebab itu setialah pada janjimu. Setialah. Maka Tuhan akan memberkati kita pada hari ini untuk selamanya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami diingatkan apakah ibadah kami selama ini telah melenceng. Apakah ibadah kami selama ini berkenan kepada Tuhan? Maka kami diingatkan Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang hadir berfirman di seluruh bumi ini, dari terbitnya matahari sampai terbenam. Apakah kami mendengarkan firman-Mu atau tidak? Tapi yang pasti Tuhan memanggil kami menjadi puncak-puncak keindahan. Pribadi lepas pribadi, maupun rumah tangga, maupun gerejamu ini menjadi puncak keindahan, mewartakan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan hadir membuat suatu perhitungan dengan kami. Seperti api badai, tapi kami yakin dan percaya karena Tuhan adalah penuh kasih setia. Maka Tuhan memanggil kami yang Tuhan kasihi agar setia hadir berjanji bahwa kesetiaan kami telah Tuhan materaikan melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menguatkan kami dalam setiap janji, sebab ketika kami tidak setia akan janji Engkau akan hadir menghakimi kami. Sungguh luar biasa dan kami takut. Tapi hari ini kami diingatkan agar ada satu keseriusan kami dalam melaksanakan ibadah. Ibadah di gereja, bukan ibadah secara pribadi. Karena kami juga harus mampu tampil di tengah-tengah masyarakat menjadi ibadah yang sejati. Berkati kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.